Terima kasih sebelumnya Tuhan ya. Oleh semangat yang Tuhan orang mengenai masyarakat adat Batak Tuhan, apakah memiliki hukum atau aturan yang harus ditaati atau dihormati peraturan kita atau bagaimana adakah hukum adat Batak mengenai itu Tuhan? Ya, dulu maka juga tidak ada mahasiswa lain tentang kalau kita di hukum Batak itu semua ada hukumnya, terutama di dalam peraturan pernikahan, di dalam adat, bahkan di dalam bertata negara. Kalau kita orang Batak itu tidak bisa melakukan istilahnya tujuan perzinahan baru adat, tidak bisa. Kita tetap melakukan adat dulu, baru pernikahan sah di mata di dalam gereja, di dalam adat Batak, dan juga di dalam hukum. Nah itulah kalau untuk pertanyaan adat tentang pernikahan. Baik, terima kasih Tuhan ya. Untuk selanjutnya Tuhan, di mana daerah adat Batak memiliki wilayah tempat tinggal atau disebut Bonapa Sogit kita bilang? Ya. Kalau Bonapa Sogit itu kita ini berasalnya, kalau Batak itu dulu berasalnya dari Bakara. Kalau Bonapa Sogit ini tergantung kita tiap marga. Ada yang dari Samosir, sebut saya dari Dulu Sanggul. Ada yang dari Sidikarang Dairi, bahkan dan yang lain-lainnya. Nah, seperti itu kalau Bonapa Sogitnya. Baik Tuhan. Mengenai untuk suatu pimpinan masyarakat adat Batak ada nggak Tuhan? Ketuanya, pimpinannya. Kalau pimpinan Raja Batak itu ada, itu turun-temurun dari Singamangaraja sampai ke sekarang Raja Mangatur Suri Mangaraja namanya. Itu tinggal di Samosir. Iya, Suri Mangaraja namanya. Itu keturunan dari Singamangaraja. Keturunan dari Singamangaraja 12. Suri Mangaraja. Suri Mangaraja. Ya, itulah namanya. Kalau untuk penjelasan harta bersama yang dimiliki masyarakat adat Batak Tuhan, apakah ada masyarakat adat memiliki seperti gaulnya atau ilmu keturunannya atau rumah bersamanya atau yang disebut dengan jauh pangsaktian, apakah ada masyarakat adat Batak? Kalau kita orang Batak itu, kalau kita orang Batak itu pasti ada. Yang namanya kalau kita bahasa Bataknya jauh persaktian. Kalau jauh persaktian itu, itulah yang kita namanya rumah turun temurun. Nah, itu bahasa Bataknya aja jauh persaktian. Ya. Tapi kalau bahasa Indonesianya rumah turun temurun, mulai dari nenek moyang dulu. Nah, namun kalau untuk mengatasnamakannya yang seperti yang kita tadi itu mempunyai ilmu, dia menjadi ketua, itulah tadi dari dulu Batak itu dari Singamangaraja, dari Singamangaraja 8, 9, 10, 11 sampai 12, turunlah sekarang ke anaknya Suri Mangaraja sekarang ini, namanya Suri Mangaraja. Inilah ketua Batak yang mengerti dalam undang-undang adat Batak. Dia mempunyai satu ilmu itu yang diturunkan oleh Singamangaraja, tapi ilmunya itu tidak sembarangan dipergunakan saat yang tertentu dan di saat yang kritis. Nah, dan juga masalah untuk rumah persaktian itu ada, mungkin adik-adik mahasiswa bisa nanti adik-adik mahasiswa traveling sebentar ke arah Samosir, ada situ nanti ke Sigale-gale rumah persaktian. Nah, iya, itulah ada patung Sigale-gale sama rumah persaktiannya terus kita orang Batak. Nah. Terima kasih banyak ya Tuhan ya. Untuk selanjutnya Tuhan, ada juga mengenai apakah masyarakat adat memiliki anak gadis keturunannya, keluarganya didapatkan anak perempuan atau keduanya. Apa nama penyebutannya Tuhan untuk anak perempuan atau anak laki-laki? Apakah ada penyebutan tertentu seperti itu Tuhan? Ada. Kalau dia anak laki-laki yang pertama yang lahir, itulah namanya anak pangguaran. Anak panggawan. Iya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kalau perempuan lahir atau laki-laki anak pangguaran. Nah, kalau dia terakhir lahir, dia baik laki-laki maupun perempuan, itulah anak siap bulan. Kalau yang terakhir, kalau nomor 2 dia lahir, itu anak petonga atau guru petonga. Nah, itulah nama-namanya kalau di daerah Batak. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga dan terakhir. Untuk perempuan atau laki-laki ada sebutannya Tuhan? Kalau untuk perempuan dia sebutannya kalau di dalam Batak itu boru. Kalau di dalam Batak
menyebut anak laki-laki itu bawa, anak bawa. Mengenai anak Batak itu kan memiliki seperti marga ya. Ya, Apakah setiap marga itu memiliki hubungan sejarah atau hubungan dalam pertanian? kalau marga itu sudah marga itu tadi persaudaraan juga sejarah yang terkait. Contohnya, Lotung ini banyak persaudaraannya, marganya. Sinaga, ya kan? Di Tumora, Mamora, Pandiangan, Siregar, bahkan mungkin adik-adik mahasiswa sedikit banyak pasti ada yang tahu kan itu. Itulah sejarahnya dari marga Lotung tadi. Kalau marga termasuk marga saya, rumahnya Marbun ini keturunannya dari siapa? Nekospos. Nah inilah Nekospos ini sama siapa aja anaknya. Nah, Marbun, Manunggali, Bagariang, dan juga yang lain sebagainya. Begitu juga nanti marga-marga yang lain, dia ada itu semuanya, penentuan-penentuannya dan keturunannya ke bawah. Oh ya, terima kasih Tuan untuk penjelasannya Tuan. Jadi kalau untuk adat Batak ini Tuan, apakah ada suatu aturan atau larangan ketika Bolu ataupun anak Batak tidak bisa menikah dengan suku lainnya? Apakah ada aturan seperti itu? Tidak ada menurut aturan kayak gitu. Kita terbuka, mau ke adat manapun kita sah-sah aja sesuai dengan kita jalankan adat kita Batak. Umpamanya kita nikah sama orang Jawa, di Jawa tetap kita mengadakan adat Jawanya, mengikuti adat Jawanya. Berarti setelah selesai mereka, kita bawa ke kampung yang namanya tadi Kebun Sogit, kita jalankan juga sesuai dengan adat Batak. Nah, karena di adat Batak nanti di situ kan kita ada kumpul Opung, Tulang, hula, Nanai Poso, Tulang Robot, yang memberikan, kalau di bahasa Indonesia yang memberikan berkat, kalau bahasa Bataknya mangalian pasu-pasu. Nah itu kan bahasa Bataknya. Nah nanti di situ kan kita lengkapi ulo segala macam. Borasi periton itu dalam bahasa Indonesia beras yang diberkati. Nah, Beras yang dibuka tapi Iya, pas itu iya. kan? Oh baik Tuan. Jadi kalau untuk sistem masyarakat adat Batak itu kan contohnya dalam suatu keluarga itu apakah ada perbandingan antara ketika laki-laki atau perempuan menjadi kepala keluarga atau suaminya menjadi kepala keluarga, ada kan seperti itu Bang? perbandingannya mungkin tipis ya adik-adik mahasiswa. Contohnya gini, di dalam sejarah Batak itu yang namanya kepala rumah tangga itu tetap si bapak yang disebut dengan laki-laki. Tetapi apabila si bapak ini meninggal atau si laki-laki kepala rumah tangga ini meninggal, yang di dalam Batak itu tetap si perempuan menjadi kepala rumah tangga kalau suaminya meninggal. Nah, makanya di kita orang Batak itu jarang kita perempuan Batak itu nikah 2 kali, dipertahankan ya walaupun suaminya telah meninggal. Nah, bukan seperti kita bukan menyindir untuk suku-suku lain atau adat lain. Bisa kita banyak mulai kita tarik dari Bonapasong sampai sekarang di perantauan, jarang itu ada orang Batak nikah sampai 3 kali atau 2 kali. Nah, makanya dibilang bisa nih berganti nih. Kalau si bapak nggak ada di rumah, si ibu yang menjadi kepala rumah tangga. Nah, karena didikan kita dari dulu orang Batak ini keras. Memang diajarkan kita nih yang namanya sopan santun, tata krama, berbicara, adat. Nah, Oh artinya sistem kesetiaan Iya, adat iya. itu bebas kedua ya. iya. Kalau untuk mengenai pembagian warisan Bang, boleh dijelaskan sedikit Bang tentang penjelasannya, apakah pihak laki-laki atau anak laki-laki menerima warisan lebih banyak dari anak perempuan, adakah untuk mengadukan seperti itu Bang di dalam masyarakat Oke. Batak? Kalau untuk masalah warisan itu tergantung pemberian itu dari orang tua kita. Contohnya, dia melihat kalau memang lebih banyaknya jasa anak yang pertama yaitu namanya anak saktangan tadi itu atau anak panggoran tadi itu. Contoh gini, tanah opung kita atau bapak kita ada 4 hektar. Mungkin ada waktu kecil dia yang merawat dan juga membantu bapak ibunya ke sawah atau ke ladang, kan? Nah, ini orang tua ini berhak memberikan pamannya dari 4 hektar ini dikasih sama dia 1 hektar. Dan yang kedua nanti dikasih pamannya 1,5 hektar. Dan yang ketiga pamannya dikasih sekian borong. Nah, begitu berhak kok itu dikasihkan sesuai dengan penilaian orang tua kita. Nah, kalau memang si kangen atau si apa tadi ini
paling besar sama si bungsu ini lebih besar dia bantuan kepada orang tua, tetap kepada dia harus lebih banyak. Nah, kalau untuk masalah kewarisan bukan seperti yang lain, harus perempuan menghandle semua, tidak gitu. Ya, tetap kita ini bertegur teguh sama yang pihak laki-laki. Nah, karena yang perempuan ini nanti sama pihak laki-laki lain dibuat pihak warga lain nanti ini. Jadi kitalah sebagai hula-hula atau penerus bapak kita untuk melanjutkan ini semuanya. Jangan tidak rusak. Artinya untuk pembagian warisan itu secara sederhananya itu lebih banyak didapatkan oleh laki-laki ya. Yang disebutkan hula-hula tadi banyak disebutkan. Karena ini kan adik kita perempuan ini sama orang lain nanti ini. Memang tetap diberikan sama dia, tetapi tidak sebanyak sama hula-hula tadi itu, pihak laki-laki tadi itu. Nah, gitu. Oh, baik-baik. Kalau untuk mengenai, adakah memang aturan daripada nenek moyang terdahulu dan Batak mengenai kewajiban dari pihak laki-laki atau suami atau anak laki-laki, kewajibannya lebih besar kepada keluarga dibandingkan dari keluarga? Karena menurut saya mana anak laki-laki menerima warisan lebih banyak. Apakah seperti itu ada kewajiban lebih besar memang benar-benar menurut kepadanya? Ada. Kalau di dalam hukum adat ada. Makanya si laki-laki tetap lebih banyak dapat. Kenapa? Di dalam adat, laki-laki inilah kepala tombaknya. Istilahnya kalau di dalam bangunan, dia lagi yang fondasinya. Makanya saya bilang tadi, pengganti orang tua laki-laki lah nanti si laki-laki ini. Contohnya, ya, contohnya nikah adikmu yang perempuan atau adik saya yang perempuan. Kalau orang tua laki-laki tidak ada, kamulah di situ sebagai pengganti penghulunya, pengganti bapak di situ. Makanya diharuskan kepada pihak laki-laki atau kepada kita sendiri. Jadi nanti kita tetap mengayomi adik kita yang perempuan, saudara kita yang perempuan. Nah, mereka pun harus tunduk kepada kita selaku budak-budaknya. Walaupun seperti itu, di dalam Batak itu makanya tidak ada dalian natodu. Dalian natodu itu anak baru hula-hula, jadi parbun, ya kan? Sangat perlu katanya. Jadi nggak sembarangan itu, makanya dibilang tadi itu. Maaf tuh, elek malburu. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bagaimana kira-kira? Kalau saya terjemahkan nggak janggal ya. Kalau ele itu kan bahasa Indonesia sayang. Harus kita sayangi dia. Apapun nanti pemain permasalahan dia, karena kita pengganti orang tua laki-laki, harus terima kita dalam bahasa arti Indonesia sekarang ini bagian dalam dia banyak harus ridho kita menerima dia. Jadi karena kita pengganti bapak, umpamanya dia cerai, ditinggal ke suaminya, dia datang sama kita mengadu, harus terima kita dalam pengaduan dia itu. Itulah kita gunanya pengganti bapak. Secara laki-laki dalam keluarga itu. Ada lagi yang ini? Baik Bang, terima kasih banyak Bang. Saya silakan ulang-ulang dan sangat bermanfaat Bang. Semoga lah kurang nanti ada dalam kesehatan dan berkat bimbingan itu Bang ya.